Kalau kita ngomong masalah tenang, tenang ini apa gitu? Tenang itu kan sebuah kondisi rasa gitu, dimana pada umumnya dia itu mencapai kepada yang apa dia harapkan. Pada akhirnya, ketika apa yang kita harapkan, kesempurnaan yang dalam mindset kita itu disiapkan begini, maka ada gitu loh. Klop. Ya, tersedia. Nah itu biasanya makna tenang. Oleh karenanya wajar kalau hari ini di masyarakat menyebut tenang tidak oleh doa, menyebut tenang tidak oleh ibadah, menyebut tenang tidak oleh zikir. Instrumen yang tadi berarti kan ya. Sehingga kita ini harus ngebedah itu Kang. Jadi nyebut tenang tuh akhirnya apa? Bagaimana merubah akhirnya dengan kalimat itu kita ini jadi tenang. Betul. Dan begitu ya. Nah. Nah ini kan yang mau kita bahas. Bagaimana sih Kang Ya, karena Mitra Edisi juga pasti akan menunggu nih nanti kaitannya seperti apa yang tadi sudah Kang Ya sampaikan tuh kaitannya dengan zikir secara bahasa, kemudian secara pemaknaan yang itu tadi istilahnya. Bagaimana zikir itu benar-benar yang nantinya itu akan benar-benar melapangkan hati, menenteramkan. Seperti gini Kang Ya, seperti Nabi Musa itu kan, apa yang doa Nabi Musa ketika menghadapi Firaun kan, memohon untuk dilapangkan dadanya kan seperti itu ya. Dan ini kan nanti endingnya akan menenteramkan, menenangkan hati. Betul. Nah itu seperti apa tuh Kang Ya? Tenang itu kan sebuah aktivitas perasaan ya, benar nggak? Kita ngomong tenang secara umum dulu ya. Perasaanmu masih sama kan? kita bawa dulu Om Pai. Kan ngopi itu aslinya pahit, tapi anehnya sekarang ngopi ini kok jadi manis gitu ya. Iya. Diminum dulu. Diminum. Oke. Jadi tenang ini kita bawalah kepada obrolan dulu di jalan lah gitu. Benar. Bahwa kalau kita ngomong masalah tenang ini apa gitu? Tenang itu kan sebuah kondisi rasa gitu, dimana pada umumnya dia itu mencapai kepada yang apa dia harapkan. Misalkan antum mau prepare datang mengisi kajian tuh. Jadi begitu mau ngisi kajian tentu dipersiapkan, alat-alatnya dipersiapkan, secara mental dipersiapkan, termasuk materi dipersiapkan. Oke. Jika nih, dan ini syarat ini 3 lah gitu yang tadi ya. Jika 1 saja tertinggal, antum bisa meyakinkan diri antum tenang. Enggak. Apalagi materinya belum siap. Bener. Bisa tenang. Enggak bisa. Akhirnya kan gelisah lawannya. Maka itulah yang kita maknai dulu di secara umum ya. Biar kita ini satu frekuensi Om Pai. Yang antum mau jual coupling. Tapi coupling itu belum lunas gitu. Atau belum ada. Atau satu paket kan coupling itu dengan surat-suratnya. Betul. Surat-suratnya enggak ada. Iya. Ada ketidaktenangan, gelisah juga. Benar. Khawatir. Jadi nyebut tenang itu ya pada akhirnya ketika apa yang kita harapkan, kesempurnaan yang dalam mindset kita itu disiapkan begini, maka ada gitu loh. Klop. Ya, tersedia. Nah itu biasanya makna tenang. Oleh karenanya wajar kalau hari ini di masyarakat menyebut tenang tidak oleh doa, nyebut tenang tidak oleh ibadah, nyebut tenang tidak oleh zikir. Instrumen yang tadi berarti kan ya. Sehingga kita ini harus ngebedah itu Kang. Jadi nyebut tenang tuh akhirnya apa? Coba ya, anak antum mau sekolah, Iya. seragamnya nggak ada. Dan kewajiban dari sekolah kalau tidak ada seragam tidak boleh masuk misalkan. Gelisah. Yang gelisah bapaknya. Iya, anaknya lempeng ya. Anaknya malah lempeng baik. Iya, anaknya lempeng karena alhamdulillah libur ya kan. Seneng aja dia ya. Iya benar. Nah kan begitu. Benar. Nah sehingga ketika ada seragamnya, ketika ada peralatan sekolahnya, tenang sudah. Tenang. Nah, tanggal 20, ayo di masyarakat. Apa yang bikin tenang? Tanggal 20 kapan nih? Di tanggal 20 aja tiap bulan. Cicilan. Listrik beres. Ya kan? Listrik. Bener nggak? Bener. Oke. Bener. Listrik tagihan listrik terbayar, tagihan air terbayar sebelumnya. Tanggal 20 tenang. Tenang. Iya.
Coba tanggal 20 kurang 5 menit belum beres. Gelisah. Nelpon kan. Ada kah? Ini bukan curhat. Bukan. Ini menjelaskan. Contoh nyata yang terjadi di masyarakat kan gitu. Dan bisa jadi di dalam diri kita kan, gitu. Akhirnya kan makna tenang itu ya seperti tadi gitu. Iya. Sehingga ketika disebutkan, alah bener gitu zikir bisa bikin tenang. Nah kan begitu akhirnya. Kan kalau misalkan ini kan kurang 5 menit ini nggak tenang nih. Emang dengan subhanallah tenang enggak juga kan? Iya. Iya kan Nah, gitu. Disinilah bagaimana merubah akhirnya dengan kalimat itu kita nih jadi tenang. Betul. Dan begitu ya. Nah. Nah ini kan yang mau kita bahas. Iya, biar tenang. Bener nggak sih? Aku nih belum bayar cicilan, terus kami bisa tenang dengan zikir, bisa nggak gitu? Bisa nggak gitu? Nah akhirnya kan kita harus bedah itu. Iya. Maka kita bedah dulu makna tenang di masyarakat, makna tenang yang pada fakta, pada kehidupan. Benar. Seperti apa tenang? Ya kurang lebih seperti tadi. Misalkan ada agenda jam 20.30. Ini arahnya tahu, tapi nggak apa-apa. Ini bagus. Misal contoh 20.30. Dikejar perjalanan tuh kurang lebih 30 menit. Betul. 20 lebih menit. 20 kurang 10 menit masih di rumah. Ayo bisa tenang nggak dia? Nggak bisa. Padahal waktu itu 10 menit, perjalanan 30 menit. Iya. Bisa tenang? Nggak bisa. Nggak bisa tenang. Akhirnya kan preparation itu sesuai dengan apa yang kita siapkan, apa yang kita planningkan, terus kita ada tenang sudah. Misal gini, contoh lagi ya, ada akhirnya orang yang tenang padahal preparationnya nggak bener. Oh. Contoh ya, ada gitu ya? Ada bang. Misalkan kita mau ngadain acara tuh, dia bagian media lah misalkan. Misal. Dia siapkan tuh, peralatan media itu berarti kamera. Kamera siapkan, kabel colokan. Oke. Terus baterai. Kabel baterai ini ada. Terus dia lupa apapun. Padahal di listnya ada gitu. Misalkan audio. Misalkan audio. Dan dia tuh bener-bener ngeblank. Itu apa yang terjadi? Tenang weh. Begitu mau praktek, lah ketinggalan. Baru tuh. Padahal ada loh. Kok bisanya mulai itu gelisah. Begitu toh? Allahu Akbar dulu. Mengingat. Iya. Habis itu tepuk tenang. jidat dulu. Iya. Tepuk jidat. Allahu Akbar. Gitu. Kan gitu ya. Ini contoh. Akhirnya kan ketika disebut tenang itu ya bisa kita maknai begitulah dalam kehidupan. Lalu bagaimana makna zikir yang melahirkan ketenangan? Ini yang harus kita bedah. Bukan berarti yang tadi begitu zikir lalu ada audionya. Tapi yang pasti gini nih, Kang Ya. Ada solusi di situ. Ada solusi tentang permasalahan-permasalahan yang Allahu Akbar tadi. Iya kan dia gitu. langsung berzikir nih. Allahu Akbar. Kira-kira audionya langsung ada? Ya nggak ada. Nggak ada juga kan gitu ya. Tapi kan ada solusi di situ. Betul lah. Kalau ada solusi. Kalau nggak ada solusi pun ya tetap begitu kan. Nah oke. Nah sekarang apa yang mau kita bahas tentang zikir menenangkan? Mari kita jalan-jalan ke surah Al-Anfal mungkin ya. Ya kita apa yang Allah sampaikan gitu ya. Mungkin tidak semua. Saya mungkin mengutip dulu ya, biar tukang ngopi itu ahlul ngohwah itu disebut bisa ngaji juga sekalinya gitu ya. Mari kita baca ayat dulu gitu ya, bisa ya. Saya buka baca surah Al-Anfal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya itu ayat 2 Al-Anfal. Ayat 2. Jadi kita ngambil dulu di sana atau kita ke surah Ar-Ra'd tadi ya. Surah Ar-Ra'd tadi. Yang mana itu? Di surah Ar-Ra'd ayat 28 itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah itu ayat-ayat Allah ya, dikaitkan dengan zikir tuh. Baik, kita bedah sedikit ya. Ini Allah ngomong nih, innamal mu'minuna alladzi, innama sesungguhnya al mu'minuna alladzi, orang-orang beriman, idza dzukirallah, Ya. ketika dia ingat kepada Allah. Nah gitu tuh. Ya. Ketika dia ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Iya. Wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadathum imanan, bertambah-tambahlah imannya. Wa ala rabbihim, dan kepada Tuhannya yatawakkalun, mereka bertawakal. Nah, ini satu rangkaian. Rangkaian. Jadi dalam gambaran seperti ini, yang membicarakan atau yang menyampaikan ini adalah Allah. Iya. Sehingga jangan sampai kita ini mengaitkan zikir dengan makna istilahi, yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha, yang kita ucapkan berulang-ulang gitu ya. Atau bahasa Sunda mah wirid. Wirid gitu ya. Wiridan. Wirid gitu. Zikir. Itu jangan sampai dilupakan dengan makna asalnya, yaitu mengingat. Nah, Allah menyampaikan dengan kalimat yang tadi, ketika ingat kepada Allah. Jadi ketika nyebut seperti itu tuh, maka harus kita pahami ada sesuatu tentang apa perilaku kita, yaitu ibadah wirid tadi dengan mengingat Allah. Ini harus dipahami dulu, ini kegiatan apa? Ini kegiatan syariat. Yang akhirnya ada pahala dan dosa gitu di situ. Tapi harus paham lagi, saya kembalikan lagi ke edisi pertama. Syariat itu harus bersumber kepada akidah. Oke. Gini bahasanya. Ngapain kamu zikir? Harus tahu kenapa harus zikir. Kenapa harus ingat Allah? Kenapa harus nyebut subhanallah? Kenapa harus nyebut alhamdulillah? Kenapa harus nyebut la ilaha illallah? Harus ditanyakan. Nah, pertanyaan ini yang bermuara nanti jawabannya di akidah. Itu yang harus disadari. Ini yang jadi yang tadi saya sampaikan, al-idrok, kesadaran itu harus lari dulu ke akidah tadi. Oke. Jadi ketika nyebut, ini disebutnya Allah loh. Ya. Maka ketika nyebut Allah, sifat Allah apapun itu harus masuk tuh. Gitu, sifat Allah. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, terus. Atau yang mensifati Allah yang namanya juga. Rahman, Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Terus sampai As-Sabur. Itu semua harus terkandung dalam kalimat itu. Jadi ketika kita nyebut ala bidzikrillah, dalam siapa yang beringat kepada Allah, itu sepaket tuh dengan sifat Allah, sepaket dengan nama-nama Allah. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Al-idrok. Nah, keyakinan kita terhadap Allah Khalik yang mempunyai sifat 20 dan nama yang 99 itu adanya di mana? Akidah. Jadi harus kokoh akidah. Seolah-olah ini menyindir lah. Kita ini ngejarnya itu sholatnya. Ya. Tapi permasalahan sadarnya, ya sadarnya itu kembali ke akidah tadi. Itu tidak kita gali. Kita abai di situ. Sehingga apapun yang Allah sampaikan tuh akhirnya harus apa tuh? Sami'na wa ata'na. Siap Allah. Saya mah lemah. Saya mah makhluk yang tidak punya kuasa apapun. Ngomong aja ini dari Allah, bahasa saja dari Engkau. Maka punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Lemah. Nah, disitulah kelemahan itulah yang akhirnya kita sebut-sebut. Jadi ketika saya nyebut Ya Razzaq, 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 Ya Razzaq. Yang kita bayangkan apa coba? Aku tidak kuat ya Allah, tidak ada, tidak punya apa-apa. Hanya Engkau pemberi, hanya Engkau yang punya. Jangankan ini barangnya, ide saja saya tidak punya, Engkau yang punya. Pemahaman ini hadirnya di akidah.
kami lemah sebagai makhluk dan engkau ajali, tidak terbatas sebagai kholik. Maka saya bersandar kepada engkau sepaket dengan Rasul yang membawa risalah dan Al-Quran sebagai kalam Allah. Masya Allah. Itu yang harus diawali itu, memahami sebelum kita akhirnya nyambung ke tadi al-idrok. Al-idrok. Jadi ketika dipahami di sini ala apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gini nih, bayangin ya, Rasul bersandar di bawah pohon, tidak membawa senjata apapun, ditodong oleh siapa? Musuhnya. Bawa pedang, disenderin di leher, disenderin pedang, bro, gesek dikit tapi lepas gitu, putus gitu, disenderin. Ngomongnya apa coba? Muhammad, kalau sudah begini nih, ini begini tuh ya nempel. Kamu minta tolong siapa? Ayo. Rasul gimana coba? Rasul cuma mengucapkan satu kalimat saja, Allah. Tapi itu idroknya yang sudah mumtaz di Rasul, bahkan ya nama Rasul itu, ya namanya Rasul, pilihan Allah, ya, orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan khotamin nabiyina wal mursalin tuh Nabi Muhammad mah, pemimpin para nabi di dalam sholat sebelum naik ke arsnya Allah, waktu Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat mah tidak boleh masuk sementara Rasul mah masuk. Menyapa Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kan itu salamnya. Bertatap gitu tuh. Nah malaikatnya aja di luar tuh. Maka ketika Rasul ngomong gitu ya, Rasul ngomong, siapa Muhammad yang mau nolong kamu? Oh coba nyebutnya satu kalimat saja, Allah. Apa yang terjadi? Bergetar musuhnya, getar semuanya, terlepas itu pedangnya, baru diambil, baru dibalik. Coba kalau antum digituin, Allah, lempeng banget ya. Ini kalau di kedai kopi aja saya punya bahasa jalanan sebetulnya, tapi tidak boleh ini. Iya, jangan di sini. Jangan. Iya, kalau misalkan kita mah coba. Nah ini kan harus hadirnya ruh bahasa kita di masyarakat, harus ada ruhnya. Zikir tuh harus dihadirkan harus ada ruhnya, yaitu kesadaran tadi. Kesadaran tidak cukup sadar, ya sadarnya itu harus dimaknai, yaitu keterikatan kita kepada Allah, kesadaran kita sebagai makhluk Allah yang lemah kepada Allah sang kholik yang ajali, yang tidak terbatas, sepaket dengan yang tadi. Coba apa yang tidak disebut tuh di dalam nama-nama Allah sama sifat-sifat Allah. Tidak punya apa-apa kita. Benar. Kan di situ. Lemah. Nggak punya apa-apa. Baik. Sehingga dalam gambaran seperti itu, Om Pai, nggak cukup kita akhirnya sadar kita terhubung dengan Allah yang maha segala-galanya, sementara kita lemah, nggak cukup. Sepaket dengan tunduk kepada syariatnya. Baik. Sepaket tunduk syariatnya cukup? Tidak juga ternyata. Harus mencapai ghayatul ghayah, yaitu tujuan tertinggi, yaitu ridwanullah, ridho Allah. Nah inilah yang menjadikan hadirnya, sehingga ketika Allah menyampaikan ala dzikrillah tatmainul qulub atau wajilat qulubuhum, itu tuntas gambarannya. Selesai. Kenapa ya? Mindset akidah kita tujuannya kan bukan dunia, akhirat. Gitu tuh. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, misalkan ketika kita kaitkan langsung ya, masih banyak waktunya? Masih. Kita kaitkan langsung ya, misalkan gini. Begitu punya hutang, gak beres waktunya ini. Waktunya tuh udah nyampe sudah. Tanggal berapa ini? Gitu. Tanggal 20 lah. Waduh, gak punya. Langsung sholat duha, langsung hampar saja. Bahkan mandi dulu tuh. Sat lah pokoknya. Sat. Allahu Akbar gitu. Wah, khusyuk banget. Ya Razak, pakai lagu lagi, pakai nada biar bergetar. Ya Ghani, 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 ya Ghani. Oh sayup-sayup sampai berair mata itu. Oke. Beres.
gedor pintu, tok tok tok. Assalamualaikum ya. Awalnya, waduh, langsung hilang tuh bro, hilang bro itu. Nggak jadi tenang. Jangan-jangan debt collector ini, aduh. Coba di mana? Nah di sini, sehingga akhirnya pada rangkaian tadi al-idroksilatu billah terhubung kepada Allah sebagai kholik dan kita makhluk yang lemah, harus seperangkat dengan syariatnya. Benar. Nah dia misalkan yang tadi, waduh misal ini punya, misal yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah yaitu riba misal. Betul. Udah ngutang riba gitu loh. Dek gitu. Kita ngarepnya di ujungnya tuh, ngarepnya di ujungnya. Allah tenangkan saya. Melapangkan Allah hati. carikan harta buat bayar itu ya, di ujungnya tuh. Tapi perilaku dia loh, yang misalkan itu cicilan ke 20 tahun misalnya. Ayo 20 tahun kita bermaksiat di situ. Kan akhirnya mau mencapai ghoyatul ghoyah tuh kan harus di titik mana kita tuh. Iya. Sehingga kalau Allah tidak mengabulkan, kalau Allah memberikan kegelisahan, justru gelisah dia atas dosa itu terbaik. Kan itu yang harus disadari. Nah ini yang akhirnya ketika waktu tadi itu, kaget dan benar. Ternyata Desi debt collector. Debt collector cantik. Duk. Langsung berubah, cari strategi. Apa? Baju kusut gitu ya, sarung gitu. Yang tadi di pakai koyo, tempel 2 di sini, tambahkan balsam. Iya, habis itu kan bau-bau gimana? Nggak betah ya. Iya. Apalagi kalau zaman Covid. Kasih batuk gitu. Keluar dia. Maaf, saya barusan langsung lari. Aduh, baik ini. Nah, gitu kan. Kang ya ini menarik nih kalau misalkan mau dibedah mah sebenarnya nggak cukup kalau 1 jam ya. Biasa kalau sambil ngopi mah nggak akan beres. Nggak akan beres.